Pengiriman duta dan satuan perang sepulang dari penaklukan Mekah. Sepulang dari perjalanan yang cukup lama dan keberhasilan yang sangat gemilang ini, Rasulullah SAW menetap di Madinah untuk menerima kedatangan para utusan, mengirim para petugas dan dai, menundukkan orang-orang yang masih menyombongkan diri untuk masuk Islam dan tidak mau melihat kenyataan yang sebenarnya. Inilah gambaran singkat tentang pekerjaan beliau dalam masalah ini. Petugas yang mengurusi sedekah. Seperti yang kita ketahui dari uraian tadi, kepulangan Rasulullah SAW ke Madinah adalah pada hari-hari terakhir tahun 8 Hijriah. Maka beberapa hari kemudian muncul hilal bulan Muharram tahun 9 Hijriah. Pada saat itu beliau mengirim beberapa petugas untuk mengurus sedekah ke berbagai kabilah. Inilah daftar nama-nama mereka. 1. Uyamah bin Hisn ke Bani Tamim. 2. Yazid bin Al-Husain ke Aslam dan Gifar. 3. Abad bin Bishr ke Sulaim dan Muzainah. 4. Rafi bin Mukaits ke Juhainah. 5. Amru bin Al-As ke Bani Fazarah. 6. Ad-Dahak bin Sufyan ke Bani Kilab. 7. Bashir bin Sufyan ke Bani Ka'b. 8. Ibnul Latibah al-Uzdi ke Bani Zubyan. 9. Al-Muhajir bin Abu Umayyah ke San'a. 10. Yizad bin Lubaid ke Hadramaut. 11. Adi bin Hatim ke Ta'i dan Bani Asad. 12. Malik bin Nuwairah ke Bani Hanzalah. 13. Azibrikan bin Badr ke sebagian Bani Sa'd. 14. Kais bin Asim ke sebagian Bani Sa'd yang lain. 15. Al-A'la bin Al-Hadrami ke Al-Bahrain. 16. Ali bin Abu Talib ke Najran untuk mengumpulkan sedekah dan sekaligus jizyah. Tetapi tidak semua petugas ini dikirim pada bulan Muharram 9 Hijriah. Sebagian di antara mereka ada yang dikirim setelah itu. Karena kabilah-kabilah yang mereka datangi juga masuk Islam di kemudian hari setelah itu. Yang pasti, permulaan pengiriman para petugas dan perhatian terhadap masalah ini terjadi pada bulan Muharram 9 Hijriah. Hal ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan gencatan senjata yang dikukuhkan di Hudaibiyah. Hingga setelah penaklukan Mekah, manusia masuk Islam secara berbondong-bondong setelah itu. Pengiriman satuan pasukan. Di samping mengirim beberapa orang untuk menangani sedekah ke beberapa kabilah, beliau juga merasa perlu mengirim beberapa satuan pasukan untuk menciptakan stabilitas keamanan di Jazirah secara menyeluruh. Inilah gambaran singkat tentang satuan-satuan pasukan itu. 1. Satuan pasukan Uyainah bin Hisn al-Fazari pada bulan Muharram 9 Hijriah ke Bani Tamim bersama 50 orang penunggang kuda. Tak seorang pun muhajirin maupun ansor yang ikut bergabung bersamanya. Adapun latar belakang pengiriman pasukan ini karena Bani Tamim telah mengganggu beberapa kabilah lain dan menghalangi mereka untuk membayar jizyah. Uyainah bin Hisn dan satuan pasukannya melakukan perjalanan pada malam hari dan bersembunyi pada siang harinya hingga dapat menyerang mereka saat berada di tengah padang pasir, membuat musuh berbalik melarikan diri. Dia dapat menawan 11 orang laki-laki, 21 wanita, dan 30 anak-anak. Semua tawanan digiring ke Madinah dan diinapkan di rumah Ramlah binti Al-Haris. 10 orang pemimpin mereka datang dan berdiri di ambang pintu Rasulullah SAW sambil berteriak, "Hai Muhammad, keluarlah dan temuilah kami." Maka beliau keluar dari rumah, lalu mereka mengamit tubuh beliau sambil berbicara. Beliau hanya berdiri bersama mereka, lalu pergi lagi hingga sholat zuhur.
Seusai sholat, beliau duduk-duduk di serambi masjid. Rupanya mereka ingin memamerkan dan membanggakan diri. Karena itu mereka menghadirkan orator mereka, Utarid bin Hajib. Lalu dialah yang berbicara dengan beliau. Rasulullah SAW memerintahkan Sabit bin Qais bin Syammas, juru bicara dan orator Islam, untuk memberikan jawaban kepada mereka. Lalu mereka menghadirkan penyair mereka, Az-Zibrikan bin Badr, yang melantunkan syair dengan laganya yang pongah. Penyair Islam Hasan bin Sabit tampil meladeninya. Setelah dua orator dan dua penyair itu selesai berbalas-balasan, giliran Al-Aqra bin Habis yang angkat bicara. Rupanya orator mereka, orang-orang mukmin, lebih andal daripada orator kita. Penyair mereka lebih hebat dari penyair kita. Dan suara mereka lebih lantang daripada suara kita. Setelah itu mereka masuk Islam. Rasulullah SAW memberikan hadiah yang menarik kepada mereka dan juga membebaskan para tawanan mereka. 2. Satuan pasukan Qutbah bin Amir ke sebuah perkampungan dari Qats'am di Tabalah yang termasuk wilayah Turbah pada bulan Safar 9 Hijriah. Qutbah pergi bersama 20 prajurit, lalu ditambah 10 orang lagi yang menyusul di belakangnya. Terjadi pertempuran yang sengit antara kedua belah pihak sehingga banyak yang terluka di masing-masing pihak. Qutbah bisa membunuh beberapa orang musuh hingga akhirnya orang-orang muslim bisa mendapatkan sejumlah onta dan domba serta menawan para wanita ke Madinah. 3. Satuan pasukan di Ad-Dahab bin Sufyan al-Kilabi ke Bani Kilab pada bulan Rabiul Awal 9 Hijriah. Satuan pasukan ini dikirim ke Bani Kilab dengan tujuan untuk menyeru mereka masuk Islam. Tetapi mereka menolak dan bahkan melakukan serangan. Akhirnya mereka dapat dikalahkan oleh orang-orang muslim dan banyak di antara mereka yang menjadi korban. 4. Satuan pasukan Al-Kamah bin Mujazid al-Mudliji ke pesisir Jidah pada bulan Rabiul Awal 9 Hijriah. Bersama 300 prajurit, beliau mengirim mereka untuk menghadapi orang-orang Habasyah yang berhimpun di sana untuk merampok dan menjarah penduduk Makkah. Al-Kamah datang ke sana dengan naik perahu. Ketika orang-orang Habasyah mendengar kedatangan satuan pasukan muslimin ini, mereka pun melarikan diri. 5. Satuan pasukan Ali bin Abu Thalib untuk mendatangi berhala milik Bani Tai'i yang bernama Al-Quls untuk menghancurkannya pada bulan Rabiul Awal 9 Hijriah. Rasulullah SAW mengirimnya bersama 150 orang penunggang kuda dan 150 orang penunggang onta. Beliau menyerahkan bendera hitam dan satu lagi bendera putih. Mereka melancarkan serangan ke perkampungan Hatim pada waktu fajar hingga dapat menghancurkan berhala itu dan juga menawan beberapa orang. Mendapatkan rampasan berupa onta dan domba. Di antara para tawanan itu ada saudari Adi bin Hatim yang saat itu melarikan diri ke Syam. Orang-orang muslim mendapatkan 3 pedang dan 3 baju besi di gudang Al-Quls. Di tengah perjalanan mereka membagi harta rampasan dan tidak membagi keluarga Hatim yang ditawan. Setelah tiba di Madinah, saudari Adi bin Hatim meminta belas kasihan Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, pelindungku sudah lari entah kemana dan orang tuaku pun sudah meninggal dunia. Sementara aku hanyalah seorang wanita yang tua, sehingga tidak ada yang bisa diharapkan dariku. Maka bermurah hatilah kepadaku. Niscaya Allah akan bermurah hati kepada engkau." "Siapakah pelindungmu?" tanya beliau. "Adi bin Hatim," jawabnya. "Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya?" tanya beliau, dan setelah itu beliau pergi meninggalkannya. Esok harinya dia berkata seperti itu lagi dan beliau juga bersabda itu pula. Hari berikutnya dia berkata seperti itu lagi lalu beliau membebaskannya. Saat itu di samping beliau ada seorang laki-laki yang berkata kepada saudari Adi, "Mintalah orang yang mengantarkan dirimu kepada beliau." Setelah dia memintanya, maka beliau memenuhi permintaannya. Wanita itu menemui Adi bin Hatim di Syam. Setelah bertemu, dia banyak bercerita tentang diri Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, "Beliau telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan ayahmu.
temuilah dia, tak peduli apakah engkau suka atau tidak." Sesuai saran saudarinya, Adi bin Hatim menemui Rasulullah SAW tanpa seorang pun yang memberinya perlindungan dan tanpa selembar surat. Dia datang dan langsung menuju rumah beliau. Setelah Adi duduk, beliau menyampaikan pujian kepada Allah, kemudian mengajukan pertanyaan, "Apa alasanmu melarikan diri? Apakah engkau melarikan diri untuk mengatakan tiada ilah selain Allah? Apakah engkau memang mengetahui ada ilah selain Allah?" "Tidak," jawab Adi bin Hatim. Lalu dia mengucapkan sepatah dua patah kata. "Engkau melarikan diri hanya karena dikatakan bahwa Allah adalah Maha Besar. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang lebih besar dari Allah?" tanya beliau. "Tidak," jawab Adi. Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah mereka yang mendapat murka dan orang-orang Nasrani adalah mereka yang sesat. Aku adalah orang Muslim yang lurus," kata Adi bin Hatim, dan seketika itu wajahnya berseri-seri. Rasulullah SAW memerintahkan agar dia menginap di salah satu rumah milik orang Ansor. Setiap pagi dan sore beliau menjenguknya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Adi bin Hatim disebutkan bahwa Nabi SAW bertanya kepadanya, "Bukankah dulu engkau termasuk sekte Rukusiyah?" Dia menjawab, "Begitulah." "Bukankah engkau dulu berada di tengah kaummu dengan mengambil seperempat harta rampasan yang diperoleh?" "Begitulah," jawabnya. "Yang seperti itu tidak diperkenankan dalam agamamu." "Baiklah, demi Allah," Adi bin Hatim menuturkan, "dengan begitu taulah aku bahwa memang beliau adalah nabi yang diutus, bisa mengetahui apa yang sebenarnya tidak beliau ketahui." Dalam riwayat Ahmad disebutkan, Nabi SAW bersabda, "Wahai Adi, masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat." Kujawab, "Sesungguhnya aku sudah memeluk suatu agama." "Aku lebih mengetahui agamamu daripada dirimu sendiri," sabda beliau. "Engkau lebih mengetahui agamaku daripada diriku sendiri." "Benar, bukankah engkau termasuk sekte Rukusiyah? Dan engkau mengambil seperempat bagian dari harta rampasan yang diperoleh kaummu?" "Begitulah," jawabku. Beliau bersabda, "Yang seperti itu sebenarnya tidak diperkenankan dalam agamamu." Beliau selalu mengatakan hal ini hingga akhirnya aku tunduk kepada beliau. Al-Bukhari meriwayatkan dari Adi, dia berkata, "Selagi kami sedang berada di sisi Nabi SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengadukan keadaannya yang miskin. Tak seberapa lama kemudian ada laki-laki lain yang mengadu bahwa dia habis dirampok. Beliau bersabda, 'Wahai Adi, apakah engkau sudah tahu Hirah? Jika umurmu panjang, engkau benar-benar akan melihat seorang wanita yang berada di dalam sekedup pergi dari Hirah hingga tawaf di Ka'bah. Dia tidak takut siapapun kecuali Allah semata. Jika umurmu panjang, engkau benar-benar akan melihat seseorang yang keluar sambil membawa segenggam emas atau perak mencari orang yang mau menerima emasnya itu, dan ternyata dia tidak mendapatkan orang seperti itu.' Di akhir hadis ini Adi berkata, 'Aku benar-benar melihat wanita yang naik sekedup dari Hirah hingga dia dapat tawaf di Ka'bah. Tidak takut seorang pun kecuali kepada Allah. Aku juga termasuk orang yang membuka kunci gudang Kisra bin Hurmuz.'